Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizolis Majid dari kelas IT 203, mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Kali ini saya akan menjelaskan terkait cara kerja dari bubble sort dan juga shell sort. Yang pertama, cara kerja dari bubble sort. Cara kerja dari bubble sort sendiri adalah dengan melakukan perbandingan dua value, dimulai dari value pertama, lalu value kedua, dan ketiga sampai seterusnya. Jadi di sini nantinya value pertama akan dibandingkan dengan value kedua. Jika dirasa value kedua lebih kecil dari value pertama, maka akan dipindah tempat seperti pada contoh yang sebelah kanan di sini. 24 menjadi posisi pertama, lalu 45 ada di posisi kedua. Lalu selanjutnya nantinya value kedua akan dibandingkan dengan value ketiga. Oke, contoh lainnya mungkin saya akan memberikan original data. Di sini ada beberapa angka. Saya akan menjelaskan dalam satu fase bubble sort bekerja, mungkin nggak akan detail sampai benar-benar clear datanya karena bubble sort sendiri merupakan metode yang sangat panjang. Jadi untuk mempersingkat presentasi, mungkin saya akan menjelaskan dalam satu fase pengerjaan. Jadi dalam satu fase algoritma di sini nantinya value pertama akan dibandingkan dengan value kedua, 17 dibandingkan dengan 54. Karena angka 17 tetap lebih kecil dari 54, maka tidak terjadi perubahan. Jadi angka pertamanya tetap 17 dan kedua 54. Setelah itu masuk ke perbandingan kedua. Perbandingan kedua di sini 54 akan dibandingkan dengan 15, yaitu perbandingan value kedua dan value ketiga. Karena 15 lebih kecil dari 54, maka posisi angkanya akan berubah menjadi 15 ke 54. Lalu akan dibandingkan kembali untuk value ketiga dan keempat, yaitu 11 dan 54. Angkanya berubah karena 11 lebih kecil dari 54. Selanjutnya juga 54 akan dibandingkan dengan 10. Value keempat akan dibandingkan dengan kelima. Karena value 10 lebih kecil dari 54, maka value 10 menjadi value keempat dan 54 menjadi value kelima. Selanjutnya value kelima akan dibandingkan dengan value ke-6. Value ke-6 adalah angka 3 dan value kelima adalah 54. Lalu terjadi pertukaran karena kurang lebih si angka 3 lebih kecil dari 54. Begitu pula selanjutnya angka 6 angka value 6 akan dibandingkan dengan value 7, maka value 6-nya berubah menjadi 30 karena 30 lebih kecil dari 54. Selanjutnya juga 54 dibandingkan dengan 67 atau value ke-7 dibandingkan dengan value ke-8. Karena value ke-54 dan 67 kurang lebih kecil 54, maka tidak terjadi perubahan. Selanjutnya juga value ke-8 dibandingkan dengan value ke-9, di mana 67 dibandingkan dengan angka 1, maka terjadi perubahan karena 1 lebih kecil dari 67. Selanjutnya juga angka ke-9 akan dibandingkan dengan angka 10. Terjadi perubahan juga. Kurang lebih ini merupakan satu fase dari bubble sort. Nantinya fase ini akan cukup panjang sampai nantinya terjadi shorting data, yaitu di angka 1, 3, 10, 11, 15, 17, 30, 43, 54, dan 67. Kenapa tidak saya tampilkan semua? Karena kurang lebih fase ini akan terus berulang sampai ditemukan angka final, yaitu angka di sebelah sini. Angka di sebelah sini adalah angka final setelah terjadi beberapa fase algoritma. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu presentasi, saya tidak jabarkan semua fasenya. Oke, lanjut ke fase selanjutnya adalah shell sort. Shell sort sendiri merupakan algoritma shorting yang didasarkan pada algoritma insertion sort. Algoritma ini menggunakan gap dari setiap nilai atau value untuk melakukan perbandingan. Umumnya ada 3 sequence dalam shell sort, yaitu 5, 3, dan 1. Ini merupakan contoh pertama, yaitu menggunakan fase pertama, fase kelima. Jadi fase atau value pertama ini, value pertama akan dibandingkan dengan value 5 selanjutnya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5.
Ini jadi akan dibandingkan antara 30 dan 44. Lalu 44 juga nantinya akan dibandingkan dengan 5 angka selanjutnya, yaitu 34. Maka jika dilihat akan terjadi pertukaran di sini, di mana 30 tetap jadi nomor 1 karena dia yang paling kecil, lalu 34 menjadi value kedua dan 44 menjadi value ketiga. Begitu pula yang lainnya. Yang lain kayak seperti 89 akan dibandingkan dengan 11, 13 dibandingkan dengan 47, 61 dibandingkan dengan 5, angka 1 akan dibandingkan dengan 65. Maka hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Oke, mungkin saya akan mengerjakan satu fase dalam data yang sudah disediakan. Di sini ada 10 angka data di mana 15, 38, 27, 19, 7, 56, 10, 21, 48, 67. Oke, di sini ada sequence pertama, yaitu sequence kelima, dilakukan perbandingan antara 15 dan 56, 38 dan 10, 27 dan 21, 19 dan 48, dan 7 dan 67. Setelah ini karena 15 dan 56 kurang lebih tetap besar 15, maka si 15 tetap menjadi angka 1, 56 menjadi angka 2. Selanjutnya 38 dan 10, karena 10 menjadi angka yang lebih kecil, maka 10 jadi angka pertama dan 38 menjadi angka kedua. Lalu 27 dan 21 dibandingkan, karena 21 jadi angka yang kecil, maka 21 akan jadi angka kedua pertama dan 27 jadi angka kedua. Kurang lebih seperti itu. 19 juga sama. Ini 1, ini 2. Oke. Masuk ke fase selanjutnya atau sequence selanjutnya. Sequence selanjutnya ini perhitungannya dengan gap 3. Jadi 15 akan dibandingkan dengan 19, setidaknya itu dia akan dibandingkan juga dengan 38, 38 juga dibandingkan dengan 67. Jadinya nantinya kita bisa membandingkan keempat angka ini sekaligus gitu. Jadi tidak seperti yang sequence 5 hanya 1 banding 1, ini bisa sekaligus. Contoh di sini 15 dengan 19 tidak terjadi perubahan karena ini kurang lebih angka sama. Jadi angka 15 tetap jadi 1, ini 2, 3, lalu 4. Selanjutnya di fase selanjutnya ada 10, 7, dan 27. 10, 7, dan 27 karena angka terkecilnya adalah 7, maka 7 menjadi angka pertama, lalu 10 menjadi angka kedua, dan 27 menjadi angka ketiga. Selanjutnya juga ada perbandingan 21, 56, dan 48. 21 menjadi angka pertama, 48 menjadi angka kedua, dan 56 menjadi angka ketiga. Maka hasilnya akan jadi seperti slide yang ini. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu maka kita bisa berpindah ke sequence selanjutnya. Sequence selanjutnya adalah sequence 1. Jadi ini perhitungan atau perbandingannya menjadi sangat sempit, sangat luas, sangat sempit antara setiap value-nya. 15, 21, 10, 38, dan 56 akan dibandingkan. Jadi ini sekaligus banyak. Jadi dari perbandingan ini yang menjadi angka pertama adalah angka 10, lalu angka kedua adalah 15, angka ketiga adalah 21, angka keempat adalah 38, dan angka kelima adalah 56. Begitu pula dengan kolom yang warna selanjutnya. Di sini 7, 19, 48, 27, dan 67. Nomor 7 menjadi angka paling kecil, maka dia adalah posisi pertama. 19 jadi angka posisi kedua karena 2 terkecil. Lalu 27 menjadi posisi ketiga karena 3 terkecil, dan 48 menjadi posisi keempat, dan 67 menjadi posisi kelima. Karena di sini sebenarnya belum selesai, karena ini 7 dan 10 sebenarnya masih belum bertukar, harusnya kan 10 dan 7. Ini 7-nya di depan. Jadi kita bisa mengulang sequence dari 5, 3, 1 menggunakan
konsep yang sama. Kurang lebih nantinya akan didapatkan data seperti ini, yaitu angka 7 paling kecil 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, dan 67. Kurang lebih itulah konsep dari shorting, bubble short dan juga shell short. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.